Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, kembali dengan saya Bung Ropan. Dan setelah STY membawa tim nasional U23 lolos dari kualifikasi Piala Asia di Manahan Solo, dan ini menciptakan sejarah pertama bagi Indonesia yang akan bertarung nantinya di Qatar pada 15 April sampai pada 3 Mei yang akan datang, atau tahun depan ya. STY sekarang sudah harus berhadapan dengan jadwal lagi yang menanti dia. Jadi begitu padat memang, ya, karena sebelumnya kita tahu bersama STY sudah menyiapkan tim senior di FIFA Matchday melawan Turkmenistan dan kita bisa menang dengan 2-0 di Surabaya. Sekarang waktunya ada 26 hari. Kalau bisa dihitung sampai pada tanggal 12 Oktober, ya pada bulan depan, di mana tim nasional senior kita harus bertarung di fase pertama di kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia. Lawan kita Brunei Darussalam. Dan dalam laga pertama ini home and away, 2 pertandingan, main di Indonesia dan main di Brunei. Nah, tanggal 12 Oktober kita sebagai tuan rumah pertama. Ada 2 stadion yang disiapkan. Pertama GBK, Gelora Bung Karno, dan kedua Jakabaring. Ya, ini di Palembang. Ya, bisa saja PSSI mengerahkan ini keluar dari Pulau Jawa atau dari Jakarta ke Palembang. Itu bisa saja. Tapi alternatif pertama adalah GBK. Nah, STY sudah harus bisa menyiapkan tim dia. Kalau masih itu kan nggak sampai 1 bulan. Nah, sekarang pemain-pemain dia ada sekitar 7 pemain itu yang sukses kemarin di U23. Ya, itu dikasih dulu. Sekarang diambil alih oleh Indra Safri karena pada besok itu timnya harus berangkat. Ya, pada hari Sabtu ke Asian Games Hangzhou. Ada 22 pemain yang dibawa oleh Indra Safri, termasuk dari tim U23. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan di U23, ada Afriana Dewanga yang juga ikut di sana, ada penjaga gawang Hernando Ari juga yang berlaga, Ramadan Sananta juga ikut di sana, ada Titan Agung juga berangkat, Doni Tri ikut juga berangkat. Jadi STY ini harus bisa menunggu juga kalau mereka selesai, karena itu bertandingnya tanggal 19 September Asian Games ya. 19 September sampai di awal ya, di Oktober awal ya. Jadi kita ini setelah dari situ pemain-pemain ini akan dipanggil oleh STY masuk ke tim senior. Persiapan itu. Kalau tanggal 12 paling tidak itu tanggal 8 sudah masuk ke TC. Jadi memang padat. 8 atau mungkin tanggal 7 sudah dikumpulkan semua. Dan kembali Jordi Amat harus datang, Elkan Bagot juga harus datang ya, Pratama Arhan yang semua keluar, Asnawi Mangku Alam, Ivar Yaner, Rafael Struik, ini semua harus berkumpul lagi. Termasuk yang pemain-pemain ikut di Asian Games. Jadi capek. Ya kasihan kalau saya bisa melihat ini ya, Rizky Ridho, ya kapten kita, itu pasti akan diambil lagi untuk bisa berlaga karena ini kan event, ini resmi di bawah FIFA. Kita bertanding, ini pra Piala Dunia. Ya, kalau bicara menang sudah nggak usah dipikirkan lah. Ya, memang kita terlalu pagi untuk dikatakan di sini, tapi ya tidak takabur juga. Brunei Darussalam kita akan hantam. Karena kalau melihat juga kemarin Brunei Darussalam ikut di FIFA Matchday. Di saat kita menang melawan Turkmenistan 2-0 di Surabaya, Brunei ini ikut melawan Hong Kong FIFA Matchday, dan teman-teman pasti sudah tahu hasilnya berapa. Brunei kalah, dibabat habis 10-0 oleh Hong Kong. Nah kan bisa lihat, Hong Kong sekarang di peringkat 147 atau 48 ya. Dan kita bisa menang lebih dari itu. Kalau melihat tim kita itu mengerikan sekarang. Banyak opsi yang akan dimainkan oleh STY. Ya. Dengan pemain-pemain U23 kemarin, Marcelino dan kawan-kawan, bergabung dengan Jordi, Sandy Walsh, kemudian ada Sain Patinama. Ini ada Stefano Lillipali, ya, kemudian apalagi Dua Sayuri sudah fit, bugar, Yakob dan Yance. Kita luar biasa tim ini. Ya, ditambah dengan striker masih ada Dimas Derajat, ada Dendi, ya, Ramadan Sananta yang akan ikut. Tentunya kan berlimpah tim kita. Mewah sekali tim kita. Kalau main di Jakarta katakan, atau entahlah mau main di Palembang, kita bisa paling tidak akan sama seperti yang dihasilkan oleh Hong Kong. Kita akan menang mungkin dengan 10-0, bahkan di atas 10 gol. Bisa 12 gol, bahkan lebih. Ya, bukannya meremehkan Brunei Darussalam. Bahkan bermain pun di
Stadion Hassanah Bolkiah di Brunei nantinya tanggal 17. Karena setelah tanggal 12 kita harus ke sana melakukan home and away. Kita pasti menang telak juga melawan Brunei dengan komposisi pemain yang luar biasa. Kalau bisa dikatakan yang ada di STY. Nah, STY sudah mulai pasti akan mencatat siapa pemain yang akan dia ambil. Mungkin kan ini hanya 22 pemain, 23 pemain yang akan dia siapkan. Kalau dilihat dengan kemarin mungkin ada 8-9 pemain yang dia ambil, yang itu datang dari U23 di Solo kemarin. Nah, tinggal dia tambah lagi. Mungkin dengan sekitar 12 pemain atau 13 pemain dari tim yang lainnya ada di Liga 1 semua yang bermain di luar. Termasuk gerbongnya Jordi Amat, Sandi, Sain, Pratama, ya Asnawi, Marcelino, ada Rafael dan Ivar yang akan datang. Dan ini juga punya nilai tersendiri, kita menang 2 kali ya lawan Brunei Darussalam, poin kita akan bertambah. Kalau sekarang kan kita memang 150, nanti ada perubahan peringkat FIFA, kita akan bergeser di 146 atau 147. Ya kita akan dapat setelah kita menang melawan Turkmenistan. Kalau kita menang 2 kali home and away lawan Brunei pada 12 dan 17 Oktober yang akan datang, kita akan mendapatkan sekitar 17, sekian poin tambahan. Nah, dengan 1052, sekian poin saat ini, kita dengan 17 bisa, itu angkanya bisa dapat 1071,72. Ya, kalau tidak salah angkanya. Kita akan bergeser naik lagi. Kalau kita di 146 itu bisa di 143. Atau kita di 147 akan turun ke 143. Jadi ada 34 ini ya, naik ke atas kita. Wah, luar biasa. Kalau kita bisa menang melawan, ya pasti menang lah kalau menurut saya. Brunei kan ini, ya kita dapatkan poin yang bagus lah dari hasil undian dengan di fase pertama. Nah, setelah kita menang di sini, di fase kedua sudah ditunggu. Ya, kita berada di grup F karena sudah diundi. Ya, setelah kita lewat Brunei, yang menunggu kita itu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Nah, kita akan bertarung di sana. Grup ini pun kalau melihat dengan kemewahan tim kita yang ada saat ini, saya pikir kita bisa atasi. Mau Vietnam, mau Filipina, ya, dan juga dengan Irak yang paling kuat memang. Nah, menarik memang karena Irak dan Vietnam ini juga kan berada satu grup di Piala Asia nantinya pada tahun depan. Bertanding pada 12 Januari sampai 10 Februari di Qatar juga. Kita satu grup dengan Vietnam dan Irak. Satu lagi tim unggulan, tim favorit Jepang. Jadi memang menarik, ya. Kita bisa, dan untuk bisa lolos ke Piala Dunia terbuka. Kalau kita bisa keluar sebagai runner up di pra kualifikasi Piala Dunia di zona Asia di antara Vietnam, Filipina dan Irak, kita bisa terbuka peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Karena kan jatah Asia itu ada 8 plus 1. 8 langsung lolos otomatis dan 1 akan lewat playoff. Akan bertanding mungkin dengan salah satu wakil dari konfederasi lain. Biasanya dengan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Nah, ini peluang kita terbuka. Kalau kita bisa lolos keluar dari grup F nantinya di fase kedua dan masuk ke fase ketiga sudah ada. Dan bukan tidak mungkin lagi STY akan menciptakan sejarah. Kalau kemarin di Piala Asia U23 bisa, kalau kita lolos ke Piala Dunia ini luar biasa. Sangat luar biasa. Dan STY tentunya akan berambisi untuk bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Karena itu angan-angan dia. Ya bagaimana dia, ambisi dia untuk membuat Indonesia ini berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat. Kalaupun dia mungkin nanti suatu waktu dia nggak ada sini kan dia sudah mengukir tinta emas, prestasi yang luar biasa bersama dengan tim nasional. Nah, untuk siapa-siapa pemain saya sudah bilang tadi, tidak akan bergeser jauh dengan pemain di FIFA Matchday kemarin di Surabaya saat menang melawan Turkmenistan, dan ada 8-9 pemain yang diambil di U23 yang tidak bermain di senior karena mereka juga selalu bermain di senior. Marcelino dan kawan-kawan kan selalu tampil di senior, termasuk Rizky Ridho. Jadi kita akan tunggu nantinya siapa pemain yang akan dipilih. Ya, pasti ada pemain juga yang tidak bisa masuk karena kuotanya mungkin cuma 22-23 pemain. Itu yang membuat kita saat ini berlimpah pemain-pemain berbakat, pemain-pemain bertalenta yang luar biasa yang ada di tim nasional. Baik yang ada di tim senior maupun di U23. Karena jantungnya tim nasional kita ada di U23. Itu yang paling hebat yang ada sekarang. Semua rata-rata bisa bermain di tim senior. Ini yang membuat tim kita sangat kuat untuk yang ke depan. Itulah informasi dari saya. Kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia, dan STY lagi-lagi harus disibukkan. Habis Asian Games langsung mengambil semua pemain masuk dalam TC lagi.
Yang pasti klub-klub harus bisa memberikan lagi, tidak boleh ditahan karena ini kan agenda resmi dari FIFA. Semoga kita baik-baik saja ke depan dan kita pasti akan bisa menang melawan Brunei dan bisa mendapat poin sampai 17 poin yang saya bilang tadi. Oke, dengan saya Bung Ropan sampai di sini dan terima kasih untuk Ardiles. Wah, luar biasa Ardiles yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan ini. Juga Four Brothers, Kopi Wanal dan Kopi Papua serta Leones. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.